latihan, sumatif tengah semester atau PTS, UTS, STS, semester 1, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 3, kurikulum Merdeka. Soal nomor 1. Terdapat sebuah bacaan. Kucing termasuk hewan karnivor yang bisa dipelihara. Demikian juga dengan beberapa jenis anjing. Meski keduanya memakan daging dan memiliki taring serta kuku yang tajam, karakternya bisa dijinakkan. Hal itu membuktikan bahwa tidak semua hewan karnivor itu buas dan berbahaya bagi manusia. Ide pokok paragraf di atas adalah A. Kucing termasuk hewan karnivor yang bisa dipelihara. B. Ada beberapa jenis anjing yang bisa dipelihara. C. Kucing dan anjing bertaring serta berkuku tajam. D. Tidak semua hewan karnivor berbahaya bagi manusia. Jawabannya benar, D. Tidak semua hewan karnivor berbahaya bagi manusia. Soal nomor 2. Sampah plastik sulit terurai di tanah. Apabila dibakar, sampah plastik dapat menimbulkan pencemaran dan gangguan pernafasan. Selain itu, sampah plastik dapat mencemari lingkungan. Itulah beberapa bahaya yang disebabkan oleh sampah plastik. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Kantong plastik sulit terurai. B. Penyebab pencemaran udara. C. Plastik mencemari lingkungan. D. Beberapa bahaya sampah plastik. Jawabannya benar, D. Beberapa bahaya sampah plastik. Soal nomor 3. Cara mencari gagasan pendukung adalah A. Menemukan isi teks. B. Menemukan gagasan pokok. C. Mencari simpulan bacaan. D. Membaca judul teks. Jawabannya benar, B. Menemukan gagasan pokok. Karena gagasan pendukung itu nanti mengikuti gagasan pokok. Jika gagasan pokoknya sudah ditemukan, nanti gagasan pendukungnya berarti ya kalimat selain gagasan pokok itu tadi. Soal nomor 4. Nisa memiliki baju kesayangan. Subjek kalimat tersebut adalah A. Nisa, B. Kesayangan, C. Baju, D. Memiliki. Jawabannya benar, A. Nisa. Jadi subjek itu bisa dikatakan pelaku dalam kalimat. Itu namanya subjek. Bisa hewan, bisa nama manusia, ataupun lainnya. Soal nomor 5. Andika membaca buku cerita. Dalam kalimat di atas, Andika berperan sebagai subjek karena A. Andika merupakan pelaku dalam kalimat. B. Menjelaskan kegiatan yang dilakukan. C. Andika merupakan sesuatu yang dikenai tindakan. D. Menunjukkan keterangan. Jawabannya benar, A. Andika merupakan pelaku dalam kalimat. Seperti yang sudah Pak Guru jelaskan di soal nomor 4 tadi ya. Soal nomor 6. Agung pergi ke perpustakaan. Unsur yang tidak terdapat di kalimat di atas adalah A. Subjek, B. Predikat, C. Objek, D. Keterangan. Jawabannya benar, C. Objek. Jadi objek tidak terdapat dalam kalimat di atas ini ya. Agung ini merupakan subjek. Pergi itu kan kata kerja. Berarti pergi termasuk predikat. Nah, perpustakaan ini bukan objek, melainkan keterangan karena di depan perpustakaan ini ada kata ke. Ciri khas dari keterangan tempat itu biasanya di depannya ada kata-kata ke atau di perpustakaan, ke perpustakaan. Nah, itu berarti menandakan bahwa kalimat kata ke perpustakaan berarti menandakan bahwa kata
ke perpustakaan ini merupakan sebuah keterangan, tepatnya adalah keterangan tempat. Nah, jadi kan tidak ada objeknya, hanya subjek, predikat, dan keterangan saja. Soal nomor 7. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan A sebab, B tempat, C waktu, D orang. Jawabannya benar, A sebab. Kalau tempat itu kata tanya di mana, waktu itu kata tanya kapan, orang itu kata tanya siapa. Soal nomor 8. Siapa namamu, Dik? Perbaikan tanda baca pada kalimat di atas yang benar adalah. Jawabannya benar, A. Siapa namamu, D. Jadi setelah kata namamu di sini ada tanda baca koma dan diakhiri dengan tanda tanya karena menggunakan kata tanya siapa. Ini kan bertanya, berarti harus diakhiri dengan tanda tanya. Kalau yang C dan D ini jelas salah. Yang B ini yang membedakan hanya setelah kata namamu ini tidak ada tanda koma, harusnya ada tanda koma. Soal nomor 9. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. 1. Ibu ke pasar membeli ikan dan sayur. 2. Intan berangkat sekolah menggunakan sepeda. 3. Bapak mencuci motor di halaman rumah. 4. Susan pulang dari Jambi tadi siang. Penggunaan huruf kapital yang tepat ditunjukkan nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya benar, B2. Penggunaan huruf kapital itu selain digunakan di awal kalimat, juga digunakan untuk nama orang, nama tempat. Nah, kita lihat yang nomor 1. Nomor 1 ini pasarnya di sini kapital, harusnya pasarnya nggak perlu. Benar, pasar itu nama tempat, tapi itu tempat umum, secara umum. Nama tempat yang dimaksud adalah misalkan Jambi. Nah, Jambi ini harusnya menggunakan J besar atau kapital. Kalau yang nomor 3 ini salahnya di sini, halaman rumah. Halaman rumah itu tempat, tapi itu bukan tempat, bukan nama tempat ya, tapi sebutan tempat. Nama tempat itu misalkan Surabaya, Pacitan, Bandung. Nah, itu huruf depannya harus menggunakan kapital. Tapi kalau halaman rumah, pasar itu tidak menggunakan kapital. Nah, yang nomor 2 ini benar, nggak ada huruf kapitalnya semua. Yang huruf kapital hanya di bagian Intan, karena nama orang dan juga di awal kalimat juga. Soal nomor 10. Kalimat berita selalu diakhiri tanda baca A, B tanya, C seru, D titik. Jawabannya benar, D titik. Soal nomor 11. Alat untuk memotong kertas saat membuat kamus kotak adalah A. Cutter, B. Pisau, C. Gunting, D. Gergaji. Jawabannya benar, C. Gunting. Soal nomor 12. Permainan petak umpet dilakukan minimal oleh titik-titik pemain. A1, B2, C3, D4. Jawabannya benar, C3. Soal nomor 13. Perhatikan gambar denah itu ya. Rumah Rara terletak di sebelah kanan, A. Masjid, B. Sekolah, C. Rumah Nisa, D. Toko serba ada. Jawabannya benar, A. Masjid. Cari dulu rumah Rara. Rumah Rara itu yang ini. Sebelah kanannya, kanan ya. Sebelah kanan rumah Rara itu kan rumah Nisa. Tapi yang ditanyakan kan rumah Rara terletak di sebelah kanan masjid. Nah, hati-hati dalam membaca soal ya. Jadi rumah Rara itu terletak di sebelah kanan masjid. Kalau sebelah kanan rumah Rara itu rumah Nisa. Jadi jangan salah menafsirkan soal. Soal nomor 14 masih dengan gambar denah yang sama.
Di sebelah kiri toko serba ada A. Masjid, B. Sekolah, C. Rumah Rara, D. Rumah Nisa. Jawabannya benar, B. Sekolah. Cari dulu toko serba adanya. Nah ini, di sebelah kiri toko serba ada, sebelah kirinya berarti sebelah sini ya. Ini ada sekolah. Soal nomor 15. Balon-balon kertas untuk hiasan kartu ucapan terima kasih ditempelkan menggunakan A. Lem, B. Selotip, C. Paku, D. Jarum. Jawabannya benar, A. Lem. Soal nomor 16. Salah satu objek wisata di Kabupaten Pesisir Barat adalah Pulau Pisang. Kesalahan penulisan pada kalimat di atas ditunjukkan pada A. Objek seharusnya obyek, B. Barat seharusnya timur, C. Penulisan di kabupaten seharusnya di kabupaten, D-nya digabung, D. Pulau Pisang seharusnya Pulau Pisang, P-nya pakai besar. Jawaban yang benar adalah yang D. Pulau Pisang seharusnya Pulau Pisang menggunakan huruf kapital. Pulau dan pisangnya juga P-nya P besar. Kalau kaitan dengan di kabupaten ini yang benar memang D-nya dipisah karena menunjukkan tempat. Kalau dilihat ditunjukkan, nah misalkan nih kata ditunjukkan, ini D-nya digabung karena dia bukan kata tempat. Nah ini di atas ini dipisah karena atas itu menunjukkan tempat, makanya dipisah. Soal nomor 17. Bacalah puisi berikut. Sungai bersinar menyilaukan mata, menyemburkan buih warna pelangi. Puisi tersebut tentang A. Langit, B. Sungai, C. Pantai, D. Gunung. Jawabannya benar, B. Sungai. Jelas ya, di awal tadi sudah disebutkan nih, sungai bersinar. Soal nomor 18. Kesana kemari engkau berlayar, dengan sangat bersemangat, lautan selalu menyertaimu, hujan badai tak menyurutkanmu. Majas personifikasi terdapat pada baris A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Jawabannya benar, C ketiga. Jadi majas personifikasi ya itu adalah majas yang seolah-olah benda mati itu bisa beraktivitas, mempunyai sifat seperti manusia. Nah, jadi di dalam puisi ini tadi pada baris ketiga lah, lautan selalu menyertaimu. Nah, yang selalu bisa menyertai kemana-mana itu kan sebenarnya selayaknya makhluk hidup atau manusia ya. Nah, punya teman ikut kemana-mana. Lautan kan nggak bisa, lautan kan cuma di situ saja. Nah, berarti itu diibaratkan lautan seolah-olah seperti makhluk hidup atau seperti manusia. Soal nomor 19, masih dengan puisi yang sama. Makna kata engkau dalam puisi tersebut adalah A. Petani, B. Pelaut, C. Guru, D. Orang tua. Jawabannya benar, B. Pelaut. Nah, kata kuncinya di sini. Kesana kemari engkau berlayar. Kalau berlayar itu kan berarti di laut. Nah, di sini tadi juga ada kata-kata nih, lautan selalu menyertaimu. Berarti engkau di situ maksudnya adalah pelaut. Soal nomor 20, masih dengan puisi yang sama. Puisi tersebut bercerita tentang A. Pekerjaan nelayan, B. Sulitnya mencari ikan, C. Kehidupan petani, D. Pengalaman melaut. Jawabannya benar, A. Pekerjaan nelayan. Soal selesai, terima kasih.